Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Kemistisan dan keangkeran tempat di mana kita bekerja terkadang dan terpaksa harus kita hadapi. Eksistensi dari dimensi lain sesekali menghadiri sosok-sosok yang mengerikan. Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya adalah seorang buruh kasar yang bekerja di pabrik teh, yang kini pabriknya telah berhenti beroperasi. Malam ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya, tentang seramnya pabrik di mana tempat saya bekerja. Dahulu, semasa saya masih bujang. Pada tahun 2006, peristiwa ini terjadi. Suara itu terdengar kembali lagi, walaupun sudah pernah mendengar sebelumnya. Tapi tetap saja saya terkejut. Tetap selalu menoleh ke arah pintu, walaupun sudah tahu masih dalam keadaan yang tertutup. Gesekan suara sapu injuk di lantai yang menggusur debu serta kotoran, seperti membersihkan lantai. Suara sapu ini mungkin akan terdengar seperti biasa saja bila di siang hari. Tetapi beda ceritanya bila terdengarnya di saat tengah malam seperti ini. Suaranya pun semakin mendekat dan terus mendekat, menuju arah pintu gudang, di mana gudang itu adalah tempat saya beristirahat yang sedang mencoba untuk tertidur. Perlahan, saya memberanikan diri untuk bangkit dari posisi rebahan. Kemudian saya mencoba duduk dan bersandar pada dinding. Gudang saat itu sangatlah gelap, dikarenakan saya sengaja tidak menghidupkan lampunya. Saat itu penerangan hanya mengandalkan lampu yang berada di luar, yang cahayanya hanya masuk melalui kaca jendela. Seperti biasa, sebelum-sebelumnya hanya berawal terdengar suara gesekan sapu injuk saja. Tetapi lama-kelamaan suara ini terdengar seperti mendekat dan terus mendekat. Maka suara berikutnya mulai terdengar juga oleh saya. Memang saya mulai mendengar suara langkah kaki, seperti orang yang berjalan selangkah demi selangkah. Langkah ini terdengar seperti langkah kaki yang menggunakan sandal jepit atau sandal karet, sehingga ketika bersinggungan dengan lantai semen pabrik, menimbulkan suara yang begitu khas terdengar. Kira-kira seperti itu. Langkahnya memang sangat pelan. Begitu juga dengan proses menyapunya. Tentu saja membuat saya sungguh sangat tegang dan takut mendengarnya. Udara di Bandung yang terbilang dingin menjadi terasa makin dingin, yang menusuk ke tulang, yang membuat bulu kuduk ini berdiri. Memang ibu tua itu dulu bekerja di sini sebagai tukang bersih-bersih. Ibu itu sudah lama sekali kerja di sini, mungkin sudah puluhan tahun. Sampai akhirnya dia meninggal 10 tahun yang lalu dikarenakan penyakit yang dia derita. Mendengar dari teman-teman yang masuk shift malam, almarhum masih suka terlihat menyapu, mengelap, bahkan sampai mengepel. Yang terngiang-ngiang sebuah cerita pendek dari Adung, salah satu teman yang bekerja di pabrik ini, dan Adung bekerja di sini sudahlah lama. Sedangkan saya waktu itu masih baru sekitar 5 bulan. Adung bercerita tentang penampakan yang sering terjadi di area pabrik ini. Salah satunya adalah hantu ibu ini.
yang sepertinya sedang saya dengar tengah menyapu di depan gudang yang salah seorang pekerja yang sudah lama meninggal. Saya pun terus menajamkan pendengaran, mencoba menangkap suara yang terus terdengar. Suara sapu injuk dan langkah kakinya pun semakin jelas terdengar. Detik-detik berikutnya adalah ada suara lain yang sebelumnya belum pernah saya dengar dan sungguh menyeramkan bagi saya waktu itu. Terdengar suara perempuan yang suaranya seperti sedang bergumam, tidak jelas. Gumamannya diselingi dengan tertawa kikih yang tertahan. Posisi saya pun duduk semakin ke sudut ruangan. Terus-menerus saya memperhatikan pintu dan jendela. Saya yakin waktu itu kalau sosok itu akan datang dari sebelah kanan saya. Semestinya dia akan terlebih dahulu lewat depan pintu tersebut, kemudian ke arah jendela. Sudah terdengar sangat dekat. Perhitunganku dalam beberapa detik lagi dia akan sampai di depan gudang. Dan benar, dari celah kecil di bawah pintu saya, akhirnya melihat sesuatu. Seiring dengan suara-suara yang menyeramkan, dari celah kecil itu saya bisa melihat sesuatu yang sedang bergerak. Langkahnya perlahan sambil sesekali menyapu, dan sapu injuknya pun terlihat. Sosok hantu ini sekarang sedang berada persis di depan pintu. Suara gemamannya pun semakin jelas terdengar, dengan diselingi suara tawa cekikikan sekali-kali. Saya merinding dengan rasa ketakutan menyelimuti diri. Sedikit pun saya tidak berani untuk bergerak. Ketakutan pun semakin menggila ketika melihat dia secara tiba-tiba berhenti melangkah, lalu diam. Ibu itu sekarang diam berdiri di depan pintu. Kemudian hening pun meraja, menguasai hawa dingin berbalut kengerian. Dalam diri saya pun menerka-nerka apa kiranya yang akan terjadi kemudian. Ada suara ketukan pintu. Ibu itu mengetuk pintu. Keringat dingin yang berjatuhan membuat saya semakin meringkuk di sudut ruangan. Ketukan itu pun terdengar lagi. Tidak sama sekali saya berniat untuk membukakan pintu. Tidak ada nyali sedikit pun waktu itu. Bait-bait doa yang kubaca dengan terbata di dalam hati, yang waktu itu saya sangat membutuhkan pertolongannya. Hanya terdengar 2 ketukan saja. Selebihnya sepi kembali terjadi. Selama beberapa detik berlangsung seperti itu. Tak lama setelahnya, ibu itu terlihat bergerak kembali, melangkah menuju ke kiri, ke sebelah jendela kaca yang letaknya persis di sebelah pintu. Jendela kaca ini memanglah cukup besar, berukuran sekitar 2 kali 2 meter yang memanjang. Dari arah jendela ini memang terlihat dengan jelas semua yang ada di luar gudang. Tidak terhalang apapun. Dengan pergerakannya seperti itu, saya sangat yakin kalau sebentar lagi dia akan berjalan persis di depan jendela, dan saya akan melihat dengan jelas sosoknya. Dan memang benar. Sekali lagi dugaanku, saya akhirnya melihat wujudnya dengan jelas.
Sosok seorang perempuan tua dengan rambut panjang yang terikat ke belakang, seperti sanggul, dengan pakaian berwarna gelap. Walaupun saya hanya bisa melihatnya sebatas pinggang, tetapi dengan jelas kalau dia memang sedang berjalan dengan tangan yang memegang sapu. Kumaman dan cekikan pelan terus mengiringi pergerakannya. Dengan tak berdaya, saya terus memandang sosok seram itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat sekali. Begitu lamanya dia berjalan di depan jendela. Sampai akhirnya dia tidak terlihat lagi dari pandanganku yang terhalang oleh dinding, dan dia tidak lagi berada di depan jendela kaca. Dengan masih terdiam, saya menunggu dalam keheningan, diselimuti dengan rasa takut yang tidak bisa diukur, dan berharap cemas apa yang akan terjadi kemudian. Ternyata tidak terjadi ada apa-apa. Tidak terdengar suara apapun, dan tidak ada pergerakan. Saat itulah keberanianku mulai kembali tumbuh. Perlahan saya coba berdiri, lalu berjalan mendekati ke arah pintu. Setelah sampai di depan pintu, saya mencoba untuk mengintip jendela kaca sebentar dan memperhatikan keluar. Khawatir kalau sosok ibu ini masih ada. Ternyata tidak ada apa-apa, hanya ruangan mesin kosong yang menjadi pemandangan. Detik berikutnya pun saya langsung membuka pintu tanpa menoleh kiri kanan, kemudian saya lari keluar, meninggalkan gudang menuju pintu pabrik yang letaknya berada paling ujung di seberang. Saya sama sekali tidak melihat sekitar. Saya hanya terus berlari di celah-celah deretan mesin dan peralatan pabrik. Tujuannya hanyalah satu, yaitu pergi ke pos satpam yang berada di gerbang depan. Hei Wildan, kenapa kamu? Pak Ii, satpam pabrik yang sedang bertugas malam itu, menanyakan ketika saya sudah sampai di posnya. Dengan mengatur nafas, saya pun mulai menceritakan semuanya, kejadian seram yang baru saja saya alami. Pak Ii pun hanya bisa senyum kepada saya dan berkata, Tenang saja Will, memang si ibu itu suka menampakkan diri di waktu malam hari. Tetapi tidak jahat, cuma terkadang suka sedikit iseng. dengan nada yang sedikit menahan ketawa. Setelah kejadian itu, saya tidak pernah lagi tidur di mes yang berada di dalam pabrik, dan menjadikan sebuah pengalaman yang mengerikan untuk saya alami, dan tidak ingin terulang kembali. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk mendengarkan cerita-cerita lainnya di Urban Mystery. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam.